Wala imuttum au qutiltum, dan sungguh jika muttum, jika kalian mati, au qutiltum, atau kalian terbunuh, la ilallah itu syarun, pastilah kepada Allah kalian dikumpulkan. Dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, fabima rahmatin, maka dengan rahmat minallah dari Allah, lintalahum, kamu Muhammad berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta, dan kalau kamu menjadi fadzon ghalidhul qalbi, bersikap kasar, keras hati, lang faddu min haulik, tentu mereka akan lari min haulik, dari sekitar kamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka fil amr, dalam urusan. Fa'idha azamta, maka apabila kamu telah bertekad, setelah bermusyawarah, bertekad, berbulat tekad, fatawakal Allah, maka pasrahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah bermufakat, berbulat tekad, kemudian apabila engkau telah berbulat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mencintai orang yang bertawakal. Jadi urusan yang dimaksud adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain. Musyawarahlah dalam hal itu. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa setelah perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun Umar berpendapat mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah kesulitan untuk memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas Abu Bakar. Maka berkat rahmat Allah berlaku lemah lembut engkau terhadap mereka. Sekiranya engkau Muhammad keras, berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekitar kamu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan mereka, dan bermusyawarahlah. Yang surkumullah, jika Allah menolong kalian, fala ghalibalakum, maka tidak ada yang mengalahkan bagi kalian. Wa iyakhzulkum, dan jika Allah membiarkan, tidak menolong kalian, faman, maka siapakah zalladzi yang surukum min ba'dihi, siapakah yang menolong kalian dari sesudah itu. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi bila Allah mendukung kalian dengan pertolongannya, seperti yang terjadi dalam perang Badar, tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian. Dan apabila Allah menarik pertolongannya dari kamu semua karena tidak menyiapkan syarat-syarat kemenangan seperti yang terjadi pada perang Uhud, maka tidak ada yang akan dapat menolong bagi kamu. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bersandar
dan menyerahkan segala urusan. Wa makana linabiyyin, dan tidak mungkin linabiyyin bagi seorang nabi ayyahulla, ya, untuk berkhianat. Ya, ini dalam ghanimah ini ya. Wa mayaglul, dan siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla, dia datang dengan apa yang dikhianatinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Summa tuwaffa, kemudian ditunaikanlah balasan kullu nafsin, tiap-tiap diri, maka sahabat apa yang telah dia kerjakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizolimi. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat, ya, dalam urusan harta rampasan perang ini ya, maksudnya. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Ya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimin. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa setelah perang Badar, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Ya, saat itu ada sebuah permadani merah hilang di tempat penyimpanan. Sebagian orang berkata, mungkin Rasulullah yang mengambilnya. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat, ya. Berkhianat tidak mungkin. Ini terkait dengan urusan rampasan perang tadi. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Ya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Ya. Afaman ittaba'a ridwanallah, afaman, maka apakah orang yang ittaba'a, mengikuti ataupun mencari ridwanallah, keridhaan Allah, kaman ba'a, seperti orang ba'a bisakhatin, dia kembali dengan kemurkaan minallah, dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah? Nah, dan tempatnya di neraka jahanam. Itulah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Hum darajatun indallah, mereka mempunyai derajat, ya, tingkat-tingkat di sisi Allah. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, ya, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi dua golongan itu tidaklah sama, mereka berbeda tingkatan di sisi Allah. Dia Maha tahu tentang keadaan dan tingkatan-tingkatan mereka, dan Allah memberi balasan sesuai dengan tingkatan-tingkatan itu, sesuai amal yang mereka kerjakan. Ya, orang yang mencari keridhaan Allah berusaha menggapai derajat dan kedudukan yang tinggi, sehingga Allah memberikannya kepada mereka karena karunia dan kemurahannya sesuai dengan amal yang mereka kerjakan. Adapun orang-orang yang mengerjakan amalan yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka sesungguhnya mereka berlomba-lomba untuk turun ke bawah sampai ke bagian yang paling bawah sesuai dengan amalnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, laqad mannallah, sungguh Allah telah memberi kebaikan 'alal mu'minin, kepada orang yang beriman. Idz ba'atsa, ketika dia mengutus fihim, di antara mereka rasulan, seorang rasul yaitu Muhammad, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, yatslu 'alaihim ayatihi, dia membacakan atas mereka ayat-ayatnya yaitu Al-Qur'an, wa yuzakkihim, dan mensucikan dosa-dosa mereka dengan tauhid. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, hikmah itu sunnah Nabi. Wa in kanu min qablu, dan sesungguhnya mereka dahulu, min qablu, ya, jadi sebelum itu, la fi dhalalim mubin, sungguh mereka dalam kesesatan yang
yang nyata. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Awalamma asobatkum musibah, awalamma dan mengapa ketika asobatkum musibah, ketika menimpa kalian musibah, suatu kekalahan, yaitu perang Uhud di mana 70 terbunuh. Qad asobtum mislaiha, ya, padahal sungguh asobtum, kalian telah mengalahkan mereka di perang Badar, mislaiha, 2 kali serupa, yaitu 70 terbunuh dan 70 tawanan. Qultum anna hadza, kalian berkata, dari mana kekalahan ini? Qul huwa min indi anfusikum, katakan iya, atau kekalahan itu min indi, dari sisi anfusikum, dari sisi kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa, qadir, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, yaitu kekalahan dalam perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat, ya, kepada musuh-musuhmu dalam perang Badar. Ya, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Ya, katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi Umar bin Khattab berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan perkataanku. Kekalahan pada perang Uhud akibat tindakan mereka sendiri, yaitu mengambil fidak, tebusan tawanan perang yang saat perang Badar. Ya, pada perang Uhud 70 sahabat Rasulullah gugur sebagai syuhada dan sebagian sahabat lain melarikan diri. Selain itu, gigi depan Rasulullah patah, topi bajanya hancur, dan darah mengalir di wajahnya. Kemudian turunlah ayat ini. Ya. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah atau kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi apakah kalian merasa cemas dan kaget, ya, ketika kalian menderita kekalahan pada perang Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada orang-orang kafir pada perang Badar? Apakah kalian mengatakan, dari mana kematian dan kekalahan yang menimpa kita? Padahal kita semua telah memeluk Islam dan Rasul bersama kita. Katakan, yang menimpa kamu semua itu adalah akibat dari pelanggaran terhadap Rasul yang pernah kalian perbuat sendiri. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dieling-eling selawase.